Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Bapak jamaah sholat subuh rahimakumullah, bersyukur pada Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ragam ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pula pada Allah, alhamdulillah. Ya Pak Mul, bis berapa pekan enggak muncul itu ya. Jadi masih seputar bab sholat tahajud rasanya gitu ya. Jadi bab aqdis syaitan ala qafiyatir ra'si idza lam yusalli bil laili. Bab ikatan ya, ikatan syaitan mengikat ala qafiyatir ra'si, di puncak kepalanya seseorang idza lam yusalli bil laili, apabila tidak sholat malam. Jadi kalau kita enggak bangun malam itu, kalau kita enggak sholat malam itu, setan ada mengikat di kepala kita tuh 3 ikatan. Tidak ikatan, diikat gitu. Sehingga kalau sudah enggak sholat malam itu, sholat subuhnya malas gitu. Kalau orang tuh sholat malam, sholat subuhnya semangat gitu, sampai siangnya pun juga masih semangat kan. Tapi kalau nggak sholat malam, maka masih ada ikatan setan, membuat diikat sama setan sehingga dibikin malas semuanya. Setelah subuh malas bangun, gerak-gerak setelah subuh mau ngapa-ngapain juga malas, kayak itu masih ada ikatan-ikatan dari setan, dibundel, diikatkan itu. Dalam hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasi uqadin yadribu kullu uqdatin alaika lailan tawil farqud fa in istayqadha fadzakarallah in halat uqdatan fa in tawadda in halat uqdatan fa in shalla in halat uqdatan fasba nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan membuat ikatan atas di kepala seseorang di antara kalian idza huwa nama, ketika ia tidur. Jadi ketika kita tidur itu setan mengikat 3 ikatan. Yadribu kullu uqdatin alika lailan tawilan. Jadi membuat setiap ikatan itu, setiap tali itu mengikat lailun tawilun, sepanjang malam. Farkud, maka tidurlah dengan nyenyak. Karena wis ditaleni kalau setan, sudah diikat sama setan. Jadi farkud, maka tidur dengan nyenyak. Fa in istaiqadha fadzakarallah in halat uqdatan. Apabila tengah malam atau sepertiga malam itu bangun, fadzakarallah, kemudian zikir pada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, bangun gitu kan ya. Zakarallah, ingat akan Allah, menyebut nama Allah. In halat uqdatan, lepas 1 ikatan. Jadi talinya lepas 1. Karena begitu bangun tengah malam atau sepertiga malam menyebut nama Allah, baik doa bangun tidur ataupun ya alhamdulillah doang, itu sudah lepas 1 ikatan gitu.
satu bundelannya. Fa in tawaddoa in halat uqdatan saniyatan. Setelah bangun kemudian wudu, ya, maka lepas tali yang kedua. Lepas lagi uqdatan saniyah, tali yang kedua, begitu wudu lepas itu. Fa in shalla in halat uqdatan salisah. Ketika setelah wudu kemudian sholat qiyamul lail walaupun 2 rakaat, maka lepaslah bundelan tali yang ketiga. Jadi tiga-tiganya semua sudah lepas. Yang pertama lepas karena bangun menyebut nama Allah. Yang kedua lepas karena berwudu. Yang ketiga lepas talinya karena melaksanakan qiyamul lail. Fasbaha nasyitan thayyiban nafs, maka jadilah ya pagi-pagi itu dalam kondisi semangat gitu, semangat dan thayyiban nafsi, enak di badan. Ya, jadi kalau bangun dari jam 3 kita menyebut nama Allah, alhamdulillah ya ba'da mamatana, kemudian wudu, kemudian sholat. Nah, maka menjadi thayyiban nafsi, nasyitan menjadi semangat, ya, menjadi semangat dan juga enteng di badan. Gitu. Wa illa kalau tidak bangun, bablas sampai subuh, sampai jam sekarang masih tidur, khabisan nafsi, menjadi tambah lelah, kemudian menjadi kaslan, menjadi malas. Kondisi badannya lelah, masih di apaan? Masih ada ikatan-ikatan, gitu. Nggak tahu posisi ikatan di mana, di kepala, di mana diikat, sehingga kondisinya bangun tidur itu jam segini, begitu bangun tuh malas bangunnya, kaslan gitu. Ditambah khabisan nafsi, ditambah badannya semakin nggak enak kan gitu ya. Mungkin ya bisa dirasakan para jariah gitu. Hilman, kalau kita bangun begitu rasanya pagi-pagi juga semangat gitu. Tapi kalau jam sekarang belum bangun itu ya tambah malas gitu. Jadi kaslan, ya ada adalah menjadi malas kan itu. Jadi walaupun sudah sholat subuh, ya dalam kondisi ngantuk-ngantuk, kondisi lelah-lelah, terpaksa subuh di rumah sendirian, itu habis subuhnya kepengen tidur rumah nih. Ya, habis subuh itu kepengen tidur lagi, nambah lagi. Kenapa? Ya khabisa nafsi dalam kondisi lelah kan itu. Tapi kalau dibuat semangat dari tengah malam, dari sepertiga malam bangun, wudu, sholat, itu sampai paginya, sampai siangnya dalam kondisi enak di badan dan membuat kita semangat untuk gerakkan itu, semangat untuk gerakkan itu. Maka kita berupaya bundelan-bundelan, ikatan-ikatan setan itu ya dilepas. Sepertiga malam, jam 3 kita bangun, walaupun yang menggerakkan kita bangun itu mungkin kepengen pipis gitu ya. Bangun itu ada yang menggerakkan. Apa yang menggerakkan? Oh ternyata pengen pipis kan itu. Bangun, ya, nyebut nama Allah. Satu bundelan setan, satu ikat setan sudah lepaskan itu. Kemudian sudah terlanjur masuk di kamar mandi, habis pipis sekalian wudu. Ikatan yang kedua lepas, habis wudu sholat tahajud 2 rakaat, hilang, tambah semangat kan itu. Tambah semangat, kenapa? Semua rantai ikatan syaitan itu sudah lepas kan tuh, dengan zikir pada Allah, dengan wudu, dengan sholat, maka kita menjadi badannya nyaman, enak dan semangat kan itu. Kalau nggak bangun sampai subuh ketinggalan, ya malah subuhnya di rumah, kondisinya lelah, habis subuh kepengen tidur lagi. Kenapa? Ikatan-ikatan setan 3 bundelan itu belum lepas sehingga malas bergerakkan itu. Itu ya riwayat dari Abu Hurairah sampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis lain dikatakan, Haddatsana Samurah bin Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ru'ya qala ammal ladzi yaslugu ra'sahu bil hajari fa innahu ya'khudul qur'ana fayarfiduhu wa yanamu 'ala shalatil maktubah. Dalam satu riwayat dikatakan dari Sufra bin Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ru'ya, dalam mimpi, ya. Diriwayatkan dalam mimpi kan itu. Jadi mimpi
Samurah bin Jundub dapat riwayat, dapat cerita dari Rasulullah SAW firru'ya dalam mimpi. Rasulullah mengatakan, ammal ladzi yaslugu ra'sahu bil hajari fa innahu ya'khudul qur'ana fayarfiduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Adapun orang-orang yang dilempari kepalanya dengan batu, ya, ada cerita ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra gitu ya. Rasulullah mendapatkan seseorang yang sedang dilempari kepalanya dengan batu kan itu ya. Nah, itu diceritakan kepada Samurah bin Jundub dalam salam di waktu tidurnya Samurah. Ceritakan bahwa orang yang dilempari kepalanya dengan batu pecah, rapat lagi, pecah, rapat lagi, nggak berhenti-berhentikan. Fa innahu ya'khudul Qur'ana. Ia membaca, ngambil Al-Quran, fayarfidu, tapi dijukut doang. Dijukut Al-Quran tapi orangnya tidur kan itu. Jadi ngambil Quran ketiduran kan itu. Kemudian wayanamu anis sholatil maktubah, dan tidur di saat sholat wajib, sholat yang difardukan. Jadi subuh itu memang ya enaknya memang tidur kan itu. Bagi yang sudah terbiasa bangun dari jam 3, jam setengah 4 nyaman. Bagi yang tidak terbiasa, ya mungkin jam 6 masih ngeringkuk, jam 6 masih enak tidur kan itu. Jadi yanamu anis sholatil maktubah, tidur meninggalkan sholat wajib itu ya, nanti dikatakan di akhir bahwa itulah orang-orang yang nanti akan dilempari kepalanya dengan batu. Itu ketika Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, melihat ada seseorang yang dilempari kepalanya dengan batu kan itu ya. Dan ditanya, itu kenapa orang dilempari dengan batu? Itu orang yang tidur ketika waktu sholat. Jadi memberatkan kepalanya dari sholat, sehingga ya ketika waktu sholat ngantuk, waktu sholat ngantuk kan itu. Memang ya tadi itu selama ikatan tali setan itu belum dilepas, sehingga bangun subuh itu memang berat kan itu. Maka lepas dengan zikrullah, dilepas dengan wudhu, dilepas dengan sholat, maka paginya menjadi semangat, badannya enteng, tenang kan gitu. Tapi kalau malam nggak bangun, kemudian subuh nggak bangun kan itu, sehingga bangun subuhnya sholat sudah mepet akhir waktu, maka di badan dirasakan berat, dirasakan lelah, dan menimbulkan penyakit kaslan, penyakit malas kan itu. Bahkan kalau dikatakan sudah memberatkan kepalanya dari sholat, jadi mau bangun itu malas, rasanya kepala ini masih lengket, masih nempel dengan bantal gitu ya. Jadi mau ngangkat kepala dari bantal itu berat sekali. Nah, ini yang dikatakan bahwa itulah orang-orang yang nanti akan dilempari kepalanya dengan batu. Pecah lagi kepalanya, rapat lagi, lempar lagi, pecah lagi. Jadi nggak ada berhenti-berhentinya. Itu yang menjadikan malas dari sholat. Jadi ngangkat kepala dari bantal itu berat. Menyingkirkan selimut dari badan itu berat kan itu. Bahkan kalau sudah dengan as-sholatu akhir malam itu bila perlu selimut ditarik lagi kan itu, tambah bulat gitu kan itu. Tadinya ngelonjor panjang kakinya, begitu ada hayal falah hayal sholah, tarik kaki tambah bunder gitu kan ya. Ini namanya berat dari sholat kan. Jadi untuk sholat itu kayaknya berat sekali kan itu. Dan itu kebanyakan adanya di subuh itu. Kenapa? Enak-enaknya tidur, apalagi AC-nya belum dimatiin ya. Tambah dingin gitu kan ya, karena sudah dari sore sudah dinyalain AC-nya sampai pagi itu sudah tambah dingin, maka ya semakin berat untuk bangun kan itu. Kadang-kadang ya kalau sudah malas, kepalanya berat berpisah dengan bantal itu, walaupun pakai alarm ya tetap baik kepalanya itu ya. Ya, kalau sudah biasa enteng kepalanya, bisa berpisah dengan bantal secara enteng, secara bangun cepat gitu ya, maka ya nggak perlu pakai alarm. Sudah terbiasa jam segitu bangun.
Ya, sudah terbiasa itu bisa kan itu. Maka dibiasakan untuk kita ya bangun ya minimal dari jam 3. Syukur-syukur dari sebelum jam 3 sudah bangun, banyakin sholat kan itu. Dan itu adalah akan menjadi ringan, enteng, menjadi semangat dalam kegiatan di pagi harinya. Bab idza nama wa lam yusalli bala syaitanu fi udhunihi. Tetap setan-setan baik yang berbuat. Ya, malas bangun, masih diikat sama setan gitu. Malas bangun, jadi mata itu rapat gitu ya. Masih diikat gitu. Hadis berikutnya ini adalah idza nama wa lam yusalli bala syaitanu fi udhunihi. Apabila seseorang tidur dan ia tidak bangun untuk sholat malam, bala syaitanu fi udhunihi, maka setan mengencingi di kupingnya. Setan kencing di telinganya, kan itu. Telinga orang yang tidur nggak bangun itu dikencingi setan, sehingga walaupun ada hayalas sholah, hayalal falah ditambah dengan as-sholatu khairun naum, tetap ya, nggak bangun. Kenapa? Setannya kesumpelan kencingnya, kupingnya kesumpelan kencingnya setan, kan itu. Dikencing oleh setan, kan itu. Dalam hadis dikatakan An Abi Wa'il an Abdillah radhiyallahu anhu maqala dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala naiman hatta asbaha faqama ila salati faqala bala syaitanu fi udhunihi. Dari Abi Wa'il dari Abdillah radhiyallahu anhu maqala dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, ada seorang faqila, dikatakan seorang ini mazala naiman hatta asbaha maqama ila salati, terus-terusan tidur sampai siang dan tidak melaksanakan salat. Jadi diceritakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang di sana nggak bangun subuh, tidur terus bahkan sampai nggak sholat subuh. Maka Rasulullah menjawab, qala bala syaitanu fi udhunihi, itu kupingnya sudah dikencingin setan, kan itu. Jadi ada hayalah sholat nggak bangun sampai sudah dikomati, khutkomati sholat juga nggak bangun, terus tidur bahkan sampai kesiangan sampai nggak sholat subuh. Kata Rasulullah, itu orang yang kupingnya sudah dikencingi oleh setan, kan itu. Jadi dikencing dalam bahasanya apakah kencing secara hakikat beneran, apa memang bahasa doang, istilah, kan itu. Dalam hadis dikatakan bahwa itu betul-betul kencing beneran. Itu kenapa? Karena setan itu juga makan, minum, tidur, setan itu, dan juga kencing, kan itu. Maka bagi orang yang sampai hayalas sholat subuh nggak bangun, itu dikencingi setan. Akhirnya sampai qomati sholat nggak bangun, akhirnya sampai kesiangan nggak sholat subuh, itu sudah dikencingi syaitan, kan itu ya. Jadi biar kita nggak kena kencing syaitan, nggak dikencingi syaitan, maka bangun sebelum hayya 'alas sholat, gitu ya. Jadi jam 3:30 masih ada waktu 1 jam lah untuk adzan subuh. Adzan subuh sekarang jam 4:46 gitu ya. Jadi kalau kita bangun jam 3:30 itu 1 jam lebih lah. Kita bisa qiyamul lail beberapa rakaat gitu. Masih ada waktu kita bisa tilawah, bisa banyak doa, kan itu. Atau mungkin paling ya tidak jam 4. Masih ada waktu setengah jam. Cukup untuk sholat setengah jam. Ya tahajud berapa rakaat, kan itu. Kemudian ya nyambung dengan subuhnya itu nggak ada jeda. Dikatakan Rasulullah SAW dari sholat malam ke sholat subuh itu jedahnya hanya kalau baca Al-Quran sekitar 200 ayat. Kalau setelah sholat tahajud itu tilawah itu sekitar 200 ayat. Lama nggak? Tergantung ayatnya para jali. Kalau ayatnya pendek-pendek ya 200 ayat sedikit, kan. Kalau ya cuman ayat di surat Al-Muddatsir gitu, tsumma abasa wa basar, tsumma nadhar, tsumma abasa wa basar, tsumma qutila fa kaifa qaddar, tsumma qadar, itu mah
Ya pendek-pendek memang ayatnya kan itu. Ya 200 ayat dari tahajud sampai sholat subuh. Jadi nggak keburu apa? Nggak keburu ngantuk. Tapi kalau jeda dari sholat tahajud ke sholat subuh itu ada 2 jam, itu rumah nih. Bahkan nanti yang sunnah tahajud terlaksana, yang wajib sholat subuh ketinggal. Kenapa? Ketiduran. Kenapa? Jadi setelah tahajud itu ya sekitar ada jeda 200 ayat kita tilawah, maka sudah masuk waktu subuh kan itu. Jadi kurang lebih lah kalau jam 3:30 masih enak gitu ya. 200 ayat itu paling ya setengah jam selesai kan itu. Jadi kalau dari 3:30 sampai jam 4:10, dari jam 4:10 sampai adzan subuh itu ya nyambung. Jadi semangat kan itu. Tapi kalau jedanya lama 1 jam, nyender dulu, ketiduran kan itu. Kenapa nggak datang ke masjid? Saya bangun jam sekian, habis sholat duha, habis sholat tahajud, ketiduran kan itu. Sampai nggak bangun subuhnya kan itu. Bab ad-du'ai was sholati min akhiril lail. Bab sholat dan doa di akhir malam. Di dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan kanu qalilam minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat besar, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang sifatnya kanu qalilam minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail dan di waktu-waktu sahur menjelang subuh itu adalah yastaghfirun, selalu mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa di sulusail akhir, di sepertiga malam terakhir itu adalah waktu-waktu di mana para malaikat sudah turun dari langit menghampiri orang-orang yang sedang sholat qiyamul lail, sholat tahajud kan itu. Jadi dalam hadis dikatakan An Nabi Salmah wa Abi Abdullah Al-Az An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusail akhir yaqulu man yad'uni fastajibu lahu man yas'aluni fa'atihi man yastaghfiruni faghfiru lahu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusil akhir. Yang zilu Rabbuna, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ya. Kulla lailatin, setiap malam, ila samai dunya, ke langit yang terakhir langit dunia gitu. Hina yabqa sulusil lail akhir, ketika memasuki sepertiga terakhir dari malam. Jadi Allah turun, apakah secara hakiki Allah turun atau mungkin rahmatnya atau siapa atau putusannya yang turun, yang zilu Rabbuna. Jadi Allah turun di sepertiga terakhir malam. Kulla lailatin, setiap malam. Gak nunggu malam Jumat, gak nunggu malam, setiap malam Allah turun. Yaqulu, ia berkata, Allah mengatakan man yad'uni fastajibu lahu. Barang siapa yang saat itu jam sepertiga terakhir malam itu sedang berdoa, maka aku akan penuhi. Man yad'uni fastajibu lahu, maka aku ijabahi doanya kali. Wa man yas'aluni fa'ti, barang siapa yang minta kepadaku akan aku berikan. Wa man yastaghfiruni faghfiru lahu, barang siapa yang meminta ampun, istighfar, akan saya ampuni dosanya. Itu di sepertiga malam terakhir Allah turun, bahkan para malaikat sebagai perintah, melaksanakan perintah Allah, turun menghampiri orang yang sedang qiyamul lail di sepertiga malam terakhir, di setiap malamnya. Maka kata Allah, man yad'uni astajibu lahu. Siapa yang sedang berdoa pada jam itu, aku akan kabulkan doanya.
Jadi waktu-waktu yang mustajab itu kita harus perhatikan, gitu ya. Jadi kita berdoa ada etikanya. Pertama, bersihkan dulu jiwa kita, diri kita dari hadas, dari dosa, istighfar dulu. Kemudian cari tempat yang mustajab. Di mana? Kan itu ya. Di masjid. Ya, kalau di Masjidil Haram, seputar Masjidil Haram, sekitar tanah suci kan itu. Tempat yang mustajab kan itu. Dan cari waktu yang mustajab. Ya. Kapan tuh waktu yang mustajab? Antara azan dan qomat. Jadi dari azan sampai qomat itu jedahnya alhamdulillah kalau di sini subuh itu berapa menit tuh? Lumayan. Jadi kita banyak berdoa. Setelah kita sholat sunnah fajar, kita nunggu qomat itu masih banyak waktu kita gunakan untuk berdoa pada Allah kan itu. Waktu yang mustajab kan itu. Dan juga waktu mustajab adalah waktu sepertiga malam terakhir. Jadi menjelang subuh itu kita sudah selesai sholat tahajud, ada jeda waktu berapa menit untuk ke subuh itu kita gunakan untuk banyak berdoa. Di situ waktu yang mustajab. Allah berjanji, man yad'uni fastajibu lahu. Langsung nggak pakai summa. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Dan itu. Jadi janji Allah dan nggak pakai summa. Kemudian aku penuhi bukan, tapi fastajibu, maka langsung aku ijabahi doa, aku penuhi doanya kan itu. Man yas'aluni fa'atiyahu. Barang siapa yang minta kepadaku, aku harus beri langsung kan itu. Yang minta, ada malaikat yang keliling-melilingi semua orang yang sedang sholat tahajud. Di akhir sepertiga malam terakhir, malaikat langsung menghampiri, langsung disampaikan pada Allah, ini minta ini minta ini kan itu. Apa bedanya doa dengan minta? Ayo man, bedanya doa dengan minta. Man yad'uni, siapa yang berdoa akan aku ijabahi, kabulkan doanya. Dan siapa yang minta akan saya penuhi permintaannya. Apa bedanya doa dengan minta? Gitu ya. Di sini ada tiga kata. Berdoa akan saya kabulkan, minta akan saya penuhi, istighfar akan saya ampuni. Terus doa dengan minta itu apa bedanya gitu ya? Doa itu minta, iya. Doa itu minta. Kalau minta apa ya? Kan itu. Jadi kalau doa itu ya yang apa? Mohon untuk keberkahan gitu ya. Minta itu semoga anak saya, semoga usaha saya, semoga ini saya kan itu. Minta kan itu. Jadi yang berdoa pada jam sepertiga malam terakhir itu Allah kabulkan, yang minta pada jam itu juga Allah akan penuhi permintaannya kan itu. Jadi waktu-waktu ini kita manfaatkan itu. Jadi waktu yang saat kita tunggu itu adalah sepertiga malam terakhir. Kita duduk setelah sholat qiyamul lail tahajud, kita banyak doakan itu. Kadang-kadang kalau memang kita sholat tahajudnya terlalu malam, sehingga menjelang subuh itu bukan doa, ngantuk. Oh, kayaknya khusyuk masuk doanya gitu kan. Sampai nunduk kan itu. Katanya lagi enak tidur kayak itu. Sampai netes kan itu. Ketiduran kan itu. Ya manfaatkan, makanya supaya nggak terlalu jauh antara duha, antara tahajud dan subuh, kita atur waktunya. Jadi ada untuk doa, terus kita banyak permintaan pada Allah. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Jadi kita ini sebagai manusia yang banyak dosa dan nggak terasa, bahkan tidak setiap hari, bahkan setiap waktu kita punya dosa, maka mintalah ampun pada Allah kali itu. Maka Allah akan mengampuni dosa itu kali itu. Jadi man yastaghfiruni fa'aghfirulahu. Siapa yang minta ampun istighfar padaku, aku akan ampuni dosanya. Jadi kesempatan kita di waktu-waktu yang saat mustajab istimewa itu kita untuk mendekat pada Allah. Jadi hablum minallah itu selain sholat 5 waktu, sholat tahajud yang lebih kita dekatkan itu. Maka ketika ada sahabat yang minta pada Rasulullah, minta menjadi teman soleh surga gitu ya. Jadi kata Rasulullah, kamu meminta apa? Jawabnya singkat, saya ingin jadi temanmu di surga. Apa nggak ada permintaan lain? Itu aja saya mintanya kan itu ya.
Nggak ada minta, saya mintanya jadi temanmu Rasulullah di surga. Perintah lain nggak ada. Saya minta itu aja kata. Maka apa kata Rasulullah? Perbanyaklah sujud. Gitu ya. Jadi perbanyaklah sujud terutama di sepertiga malam terakhir. Kita banyak sujud, bahkan bila perlu boleh ya di waktu sujud itu kita doa, gitu ya. Di waktu sujud terakhir itu kita banyak doa di situ. Jadi kenapa? Hamba itu akan lebih dekat kepada Allah di saat sujud, gitu ya. Duduk ya di sepertiga terakhir itu sudah dekat, tapi ditambah dengan sujud itu akan lebih dekat lagi pada Allah. Maka hablum minallah, pendekatan kepada Allah itu tidak hanya sholat 5 waktu saja, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, terutama ada sholat tahajud. Bahkan Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi waktu-waktu yang istimewa itu adalah ketika kita sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Jadi pendekatan kita kepada Allah, berbagai upaya yang kita hadapi, kesulitan hidup dan sebagainya, banyak masalah dalam kehidupan kita adukan kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Dan itu banyak doa-doa yang kita sampaikan, ya Allah perbaikilah urusan agama kami, karena agama ini akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Perbaikilah urusan dunia kami, karena dunia ini tempat kehidupan kita. Perbaikilah urusan akhirat kami, karena ini tempat kembali kita, kan itu. Jadi dalam doanya itu Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Minta pada Allah, kan itu, karena memang dalam kehidupan ini banyak sekali permasalahan hidup, kan itu. Maka caranya adalah kita banyak mendekat pada Allah, karena semua itu adalah Allah yang akan melepaskan dan Allah yang mengadakan, kan itu. Hablum minan nas, ya setelah sholat subuh kita berinteraksi sama manusia, kan itu ya. Bisa jadi pulang sholat subuh habis ini mau kemana, kan itu ya. Jadi yang tadi malam tadi menjelang subuh kita sudah doa Allahumma rizukni, ya Allah berikan kami rezeki yang halal, yang baik gitu. Kita habis itu sholat subuh, pulang sholat subuh ketemu sama sesama manusia, berinteraksi, ya mungkin bisa jadi tiba-tiba ada tawaran, gitu ya. Itu yang jawaban tadi pagi kita ketika doa Allahumma rizukni, kan itu ya. Ketika keluarga kita ada yang sakit, Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah penyakit anakku, angkat penyakit saudaraku, kan itu. Ya, itu hablum min Allah. Karena memang ya walaupun manusia, walaupun dokter, obat itu bukan yang menyembuhkan, yang bukan adalah Allah. Tapi kita ada pendekatan dulu pada Allah. Mohon pada Allah. Baru mungkin di pagi hari kita begitu interaksi dengan sama manusia, ketemu B, nah, oh ada begini-begini, ada solusi, kan itu ya. Itu Allah mengarahkan, menggerakkan ketemu dengan si A, si B, kan itu. Jadi itu jawaban dari Allah, man yad'uni fastajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'ati, barang siapa yang minta padaku akan saya penuhi permintaannya, kan itu. Man yastaghfiruni, yang beristighfar akan saya ampuni dosanya. Di situ tempat kita untuk betul-betul lebih mendekat kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Satu istijabah. Apalagi kalau sudah tempatnya tempat mustajab, ya di masjid, di tempat yang kan itu, kemudian waktunya waktu mustajab dan kitanya dalam kondisi suci secara fisik, ya dari hadas, kemudian suci dari makanan yang halal dan thayyibah, maka lebih dekat kepada dikabulkan. Kalau kita berdoanya dalam kondisi badannya kotor dengan dosa, banyak makanan minuman yang haram, kemudian tempatnya juga di mana, gitu ya, dan waktunya juga kapan, maka ya
untuk dikabulkannya sarananya, tempatnya tidak mendukung kan, itu kurang mendukung. Banyak orang yang berdoa sampai nangis-nangis, berarti kondisi tempatnya yang sudah membuatnya begitu. Kalau kita doa sambil jalan, sambil nggak karuan, semoga keselandung duit, nggak ada gitu kan. Lagi jalan, coba ada duit sekepok aja di jalan itu ya, yang nggak ada kan itu. Jadi yang namanya mohon pada Allah itu adalah di tempat yang khusus, ya, di waktu yang tertentu. Sudah banyak penjelasan tentang waktu-waktu yang mustajab kan itu. Kemudian kondisi kitanya disesuaikan bahwa betul-betul kita sedang dalam kondisi sangat-sangat membutuhkan kan itu. Jadi bersihkan dari dosa, bersihkan dari hadas. Kenapa? Karena memang ya utamanya kita mohon pada itu adalah kita bersih dulu kan itu. Ada pertanyaan, Pak Mul? Lanjut. Jadi kita upayakan hilangkan rantai-rantai setan yang mengikat kita biar kita nggak bangun, itu dengan zikrullah, dengan wudhu, dengan qiyamul lail kan itu. Kemudian biar kita nggak dikencingi setan kupingnya gitu ya. Jadi siap-siap begitu sudah ada suara di masjid, baru satu kali kalimat takbir adzan Allahu Akbar, langsung kita bangun. Kalau terus kita dengerin doang sampai asradul masih tidur, maka kupingnya dikencingi setan. Sampai-sampai sudah qomat pun juga nggak jadi bangun. Sampai-sampai bisa jadi nggak sholat subuh kesiangan. Kenapa? Sudah dikencingi setan kan itu. Maka ketika baru ada satu takbir saja di sholat itu di masjid itu kita sudah bangun, maka setan sudah nggak jadi kencing kan itu. Tapi kalau sudah hayalas sholat belum bangun, hayal falah belum bangun, dikencingi setan sampai kesiangan pun nggak bangun kan itu. Jadi bahasanya kelajon, iya, keturuan itu. Padahal di awal muadzin itu sudah kedengaran suara adzan, tapi kok tiba-tiba tambah enak tidur, ya itu sudah dilus-lus, sudah dijengi sama syaitan kan itu. Kemudian di waktu-waktu sepertiga malam itu adalah waktu-waktu yang sangat istimewa gitu ya. Jadi Allah berjanji dalam ungkapannya, yang berdoa dikabulkan, yang minta akan dipenuhi, yang istighfar akan diampuni dosanya. Itu langsung Allah mengutus para malaikat turun menghampiri semua orang yang sedang sholat tahajud, yang sedang berdoa kan itu. Bahkan ya apa, yang sedang tidur dilewatin, yang sedang duduk istirahat dihampiri, sedang mohon pada Allah kan. Maka kita semangat di jam-jam itu, betul-betul kita dalam kondisi berjaga, melek ya. Ini malaikat sedang turun, Allah turun menghampiri semua orang yang sedang berdoakan itu. Jadi kita nunggu kan itu. Makanya ya diadakan sahur itu kenapa? Karena adalah waktu yang penuh berkah. Walaupun sebetulnya sahurnya menginum doang nggak masalah, tapi jam-jam itu adalah jam berkah. Perintah Rasulullah, tasahharu, bangunlah di waktu sahur, walaupun nggak sahur gitu ya. Kan bukan waktunya puasa, enggak Senin, enggak Kamis, tapi jam-jam itu kita harus tasahharu, bangunlah di waktu sahur. Kenapa? Fa inna fis sahuri barokah, karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Jadi walaupun enggak Ramadan, walaupun enggak tanggal-tanggal 13, 14, 15 apa namanya, Ayamul Bid, walaupun enggak Senin Kamis, walaupun enggak Daud, tapi kita jam-jam itu jam yang istimewa. Fa inna fis sahuri barokah. Bahkan di ayat surat Ad Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka di waktu-waktu sahur itu mereka sedang duduk beristighfar pada Allah. Di situ tempat kita betul-betul mendekat pada Allah di jam-jam itu. Di jam lain pun juga Allah hadir, Allah mendengar. Tapi jam-jam sepertiga malam terakhir adalah saat-saat Allah sedang betul-betul memperhatikan hamba-hambanya kan itu. Jadi cara apanya? Ya. Yang bagus
Ya, cara bangunin keluarga, anak atau istri itu ya, supaya jam segitu bareng-bareng bangun, indah gitu, diimami sama kepala keluarganya, sholat qiyamul lail berjamaah di rumah, doa dipimpin sama kepala keluarganya gitu, keluarga anak istri semuanya mengamini dengan khusyuk gitu, sampai suaranya terbata-bata, ada nangis kayak itu. Begitu indahnya rumah itu kan itu. Terus bagaimana cara banguninnya kan itu, sekali dibangunin ngebalik badan doang, tinggal sholat 2 rakaat, samperin lagi, bangunin, balik sini lagi kan itu. Tinggal sholat lagi, samperin lagi, sudah tutup semua selimutnya, nggak ada kepala, nggak ada kaki kan itu. Di mana kakinya, ada kepalanya kan itu. Jadi ada kesulitan itu ya, susah kan itu. Maka perintah Rasulullah SAW, jadi ini kiatnya dari Rasulullah ya. Jadi bangunin, ya, jangan ditarik, jangan diseret gitu ya, bangunin pelan-pelan gitu terus. Lah kalau istri ya dengan nada yang apa namanya, menyentuh hati, yang ya kan, duh, mimpi apa suamiku jam segini manggil Yang gitu kan ya. Terus ya anak juga, anak soleh gitu ya, anak soleh gitu. Kalau dimarah-marahin, dasar anak bandel, ya tambah bandel, mau jadi anak soleh pelan gitu. Tinggalin sholat 2 rakaat, mohon pada Allah, ya Allah, semoga anak saya juga bangun. Samperin, bangunin lagi, ayo dong udah jam 4 nih, biar keburu tahajud kan itu ya. Tinggal lagi 2 rakaat lagi, samperin lagi, bawa air, bukan seember, bukan segayung, ya tetesin aja dari jari, ya jari kita celupin, tetesin di mata, ya itu kedip-kedip. Tahajud sudah waktunya, hampir subuh kan itu ya. Ya awalnya memang perlu perjuangan gitu ya, bolak-balik kita ke tempat sholat 2 rakaat, balik maning kamar anak, balik maning sholat, bolak-balik terus kan itu ya. Awalnya perlu perjuangan, lama-lama sudah kita nikmati. Alhamdulillah anak duluan yang bangun. Itu kan itu. Jadi memang diusahakan awalnya perlu perjuangan dan harus sabar. Perlu perjuangan, sabar gitu. Dan dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat gitu, memberikan rahmat kepada rumah yang di dalamnya seseorang di antara penghuni rumah ini sholat dan kemudian membangunkan keluarganya. Jadi masih dikatakan Allah akan memberikan rahmat, menurunkan rahmat di rumah itu, di mana salah satu dari penghuni rumahnya bangun, ya qiyamul lail, kemudian habis bangun baru bangunin keluarganya. Jadi ngajak bangun, tapi harus sholat dulu. Ya, sholat dulu. Jadi sudah bangun, pamul, wudhu, sholat 2 rakaat. Habis itu baru bangunin istri, ya bangunin. Habis itu sholat lagi 2 rakaat lagi gitu. Kemudian siapa belum bangun nih, bangunin anak. Itu rahmat Allah turun di rumah itu. Jadi rumah itu selalu ada rahmat Allah dan kehidupannya selalu antara keluarga semuanya, anaknya semuanya dalam kondisi nyaman gitu. Kenapa? Ada rahmat Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir. Itu hadisnya mengatakan rahimallahu mra'an, begitu hadisnya kayaknya. Jadi Allah merahmati seseorang yang apabila ia bangun sepertiga malam untuk tahajud, kemudian setelah sholat 2 rakaat bangunin keluarganya. Sholat dulu 2 rakaat baru bangunin. Jangan bangun langsung bangunin yang lain, sibuk malah sholat. Pindah dari anak pertama, anak kedua, muter terus, malah kita nggak sholat. Sholat dulu 2 rakaat. Kemudian kenapa sholat dulu? Ya kalau istri yang bangun duluan, sholat 2 rakaat. Habis sholat bangunin suami. Ya khawatir pas bangunin suami, bukan suami pergi sholat, malah suaminya narik istri. Kan itu. Maka istri sudah sholat tahajud, gitu ya. Maka bangun dulu kan itu. Ketika suami dulu yang bangun, sholat dulu 2 rakaat, baru nyamperin kamar istrinya. Bangunin, khawatir istri tidur lagi dalam kondisi terbuka gitu ya, malah aduh mendingan gak usah ajak sholat, temenin tidur kan itu. Maka yang nemenin tidur sudah sholat tahajud. Maka perintah Rasulullah
bangun, sholat 2 rakaat, baru bangunin keluarga, kan itu. Jangan muter-muter bangunin istri, bangunin anak pertama, anak kedua, muter-muter malah kesiangan urus salat-salat. Karena ya nggak mungkin seketika langsung iya bangun itu kan, balik badan sini dulu, samperin lagi, balik sini lagi, sampai lagi udah ada kepala, udah ada kaki, ini kepalanya mana, kakinya mana gitu, ditutup semua sama selimut kan itu. Maka harus ada perlu kesabaran dan perlu istiqomah, perlu rutin. Pokoknya terus bangunin. Sesekali bangun, besok bangunin lagi. Terus kan. Jadi kita harus sabar dan rutin, jangan kapok lah, malas banguninnya. Ya, nggak perlu teriak-teriak dari bawah. Habis selesai sholat, assalamualaikum, hei bangun, urut tangi, samperin gitu ya. Jangan teriak dari tempat sholat. Kita sholat di sini, anak di kamar sana, ya digedor-gedor pintunya, dibuka, dibangunin pelan-pelan, anak soleh, bangun yuk, kan itu. Istri cantik, solehah, itu langsung bangun itu, kan itu. Jadi jangan ya udah omongin macam-macam. Makanya tidurnya terlalu malam. Kalau begadang tuh jangan malam-malam, tambah enak dengerin kan itu, tambah pules tidurnya kan itu. Jadi ya memang tergantung bagaimana ya kondisinya bangun itu. Jadi Rasulullah memberikan cara begitu, bangunin pertama, kedua sampai ketiga tetesin matanya dengan air setetes saja. Itu Rasulullah mengajarkan begitu. Tapi mungkin ya cara kita bagaimana kan itu ya. Mungkin masing-masing keluarga masing-masing caranya begitu. Tapi berhasil kan itu ya. Yang sudah berhasil bagaimana caranya? Oh, susah amat nggak bisa bangun, jangan tahajud subuh kan itu. Kadang kita pulang subuh dari masjid, anak kita masih tidur kan itu kan, merasa astagfirullah kan. Orang tua sampai sudah dari jam sebelum adzan sudah berangkat, begitu pulang dari masjid sudah sholat suruh, anak masih tidur kan itu. Terus mau diapain kan gitu ya, paling-paling sebatas ngelus-ngelus dada, astagfirullah kan itu ya. Tapi ya harus di jam sarapan ditausiai. Nah, masya Allah kan itu ya. Jadi orang tua ini punya beban, tanggung jawab di hadapan Allah nanti, mas'ulun an ra'iyatihi kan gitu. Kita ya coba ringankan beban orang tua. Kamu tuh bangun jam segini kan gitu. Enggak suruh kerja, pokoknya bangun dia salat subuh. Nanti habis subuh kalau mau tahajud, mau salat subuh, tadi tuh dari pertama itu badannya menjadi semangat, enteng, ringan, sehingga semangat untuk kerja berikutnya itu ada. Tapi kalau tahajud enggak, subuh enggak, bangun tidur, ya paling nongkrong, ada kopi juga tidur di depan kopi gitu ya. Walaupun ada kopi di depan ngebul, tapi tidur di depan kopi. Kenapa? Memang kondisi fisiknya lagi lelah. Yang ada di dalamnya adalah malas. Jadi kopi apa malas, apa mengeloyong turu maning kan itu sudah terjangkit penyakit kaslan. Kenapa? Bundelan-bundelan setan yang 3 itu masih ngikat, belum dilepas gitu. Lepaslah dengan zikrullah, lepaslah dengan tawudu, lepas dengan sholat, lepas semuanya menjadi ringan badan, enteng dan semangat. Maka aktivitas setelah itu ya dibikin lancar, mudah. Kenapa? Karena sudah nggak ada gantungan bundelan-bundelan setan yang nempel di tubuhnya kan itu. Jadi begitu Pak Amul. Jadi mungkin caranya berbeda-beda, tapi tidak boleh dikasari gitu ya. Jangan diangkat balinya, diangkat bantalnya, dibuantingin itu kan, tarik bantalnya sabetin lagi, gulet di kamar tidur kan itu. Kalau ditarik bantalnya begitu ya, dilus-elus, bangun itu, dibuang bantalnya, dibuang selimutnya, dinyalain lampunya, dimatiin AC-nya. Kalau kita cara kasar mungkin ya lebih susah kan itu. Jadi pelan-pelan kan itu, sabar, sehari, 2 hari, seminggu, terus kita sabar begitu. Kalau sudah jalan tinggal menikmati, alhamdulillah anak duluan yang bangun, begitu kan itu, dicoba begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada taman Pak Rojali ya, mudah-mudahan kita bisa dikasih nikmat dari Allah, bisa rutin bangun jam 1/3 malam. Itu nikmat dari Allah. Susah kalau yang nggak biasa, berat untuk bangun jam segitu. Sudah ada hayal sholat pun juga masih berat kan itu.
maka sudah qad qamatis shalah itu harus banyak istighfar. Harus banyak istighfar dan mohon pada Allah, ya Allah, kenapa saya bangunnya setelah qad qamatis shalah, bahkan sudah ke masjid nggak enak, kenapa? Sudah selesai gitu kan, mau ke masjid ya udah selesai sholat kan itu. Walaupun memang datang ke masjid tapi ya pahala berjamaahnya sudah nggak dapat kan itu. Walaupun ke masjid langkahnya sudah dihitung pahala tapi jamaahnya sudah nggak ada kan itu. Banyak-banyak istighfar, maka setiap sholat, setiap apa diingatkan suruh perbanyak istighfar. Kita ini banyak salah, banyak kekurangan kan itu. Wallahu alam, mudah-mudahan ya kita semua bisa diberikan nikmat yang bisa bangun jam sepertiga malam terakhir, dan semoga kita menjadi istiqomah rutin untuk itu, sehingga termasuk keluarga kita, Pak Mul, semoga bisa ya keluarganya mengikuti langkah kita sebagai orang tua, memberikan contoh yang baik. Ya kalau lihat orang tuanya berdiri sholat tahajud, anaknya istrinya ngeliatin kan, ya jam segitu tuh orang sudah bolak-balik badan mau bangun, tapi begitu melek, aduh bapakku lagi sholat kan itu. Kata istri, aduh suamiku lagi sholat kan itu. Lama-lama nah ikut sholat lah kan begitu. Mudah-mudahan demikian. Cukup kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.